Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 MIPA 6 dan sebagai leader dari kelompok Mantap Jiwa. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan member Mantap Jiwa. My boys won't hesitate to run up on your boys. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 팡팡팡 disco 팡팡팡. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini udah gak asing kan? Soalnya kita udah mempelajarinya dari kelas 8 SMP. Tapi untuk mengulanginya lagi, kita akan mengingatkan ya. Apa itu sih teorema Pitagoras? Yaitu suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu keaturan sinus dan kosinus. Nah, untuk aturan sinus yaitu aturan tentang hubungan panjang sisi dengan sudut yang menghadapnya pada segitiga. Untuk rumus aturan sinus kita bisa lihat gambar di samping. Nah, yaitu BC dibagi sin A sama dengan AC dibagi sin B sama dengan AB dibagi sin C. Nah, untuk rumus aturan kosinus yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali BC dikali cos C. Langsung kita lanjut ke materi definisi dimensi 3. Nah, apa sih definisi dimensi 3 itu? Dimensi 3 adalah suatu ilmu mempelajari tentang ukuran, jarak, dan sudut pada suatu bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri yaitu gabungan lebih dari 2 bangun datar yang memiliki volume. Nah, gimana sih cara menggambar kubus dan menggambar balok? Kita lihat gambar di samping ya. Nah, gambar yang A yaitu gambar kubus, gambar yang B yaitu gambar balok. Nah, untuk menggambar kubus dan balok, bidang depan dan bidang belakang harus digambar kongruen. Nah, kongruen yaitu bentuk dan ukurannya sama. Lalu, bidang depan dan belakang pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok berbentuk persegi panjang. Lalu, garis yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Nah, berdasarkan ketiga hal di atas, maka untuk menggambar balok tersebut, nah ikutilah langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkah menggambar kubus dan balok, yang pertama yaitu gambarlah bidang dengan terlebih dahulu, yaitu bidang PQT yang berbentuk persegi panjang. Lihat pada gambar A. Lalu yang kedua, kemudian gambarlah bidang belakang, yaitu bidang SRVW yang kongruen dengan bidang depan. Nah, lihat gambar B. Dengan garis SR dan SW digambar putus-putus atau garis yang tidak terlihat oleh pandangan. Terus yang ketiga, gambarlah garis yang menghubungkan titik-titik sudut antara bidang depan PQT dengan bidang belakang SRVW. Garis SP digambar putus-putus. Nah, lihat pada gambar C. Berikutnya, menentukan titik kubus dan balok. Seperti gambar di samping, kita ilustrasikan T sebagai lampu di kamar. Jarak lampu ke sudut kamar adalah jarak T ke titik A atau B atau C atau D. Maka TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Berikutnya, panjang rusuk kubus. Untuk menghitung panjang rusuk dari sebuah kubus, ada hal lainnya yang juga harus kita ketahui, yaitu volume, luas, dan keliling. Untuk tiap hal yang kita ketahui, akan berbeda juga cara mencarinya. Jika yang diketahui volume, dalam menghitung volume kubus, rumus yang digunakan adalah panjang rusuk pangkat 3, atau V sama dengan A pangkat 3. Maka dari rumus ini, jika kita ingin mengetahui panjang rusuk dari kubus, maka rumus yang digunakan adalah A sama dengan 3 akar V.
Dan bila yang diketahui luas, untuk menghitung luas permukaan kubus, yang perlu kita lakukan adalah mengalikan 6 sisi kubus dengan kuadrat rusuk, atau L sama dengan 6 kali A kuadrat. Maka, berdasarkan rumus tersebut, panjang rusuk kubus dapat dihitung dengan mencari akar kuadrat dari pembagian luas total permukaan kubus dengan 6, atau A sama dengan akar L dibagi 6. Dan bila yang diketahui total panjang rusuk kubus, rumus yang digunakan untuk menghitung total panjang rusuk kubus adalah 12 kali rusuk, atau K sama dengan 12 kali A. Dari rumus ini, untuk bisa menghitung panjang rusuk kubus, kita dapat membagi panjang total kawat tingkai kubus tersebut dengan angka 12, atau A sama dengan K dibagi 12. Berikutnya, jumlah rusuk, sisi sudut, dan bidang sisi pada balok. Seperti gambar di samping, panjang balok atau kita lambangkan dengan P ada 4, yaitu AB, DC, EF, dan GH. Sehingga panjang total adalah 4 kali P atau 4P. Lebar balok atau kita lambangkan L ada 4, yaitu AD, BC, FG, dan EH. Lebar total adalah 4 kali L atau 4L. Tinggi balok atau kita lambangkan dengan T ada 4, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Tinggi total adalah 4 kali T atau 4T. Sehingga rumus untuk menghitung panjang rusuk total balok adalah rumus panjang rusuk sama dengan 4T ditambah 4L ditambah 4T. Selanjutnya akan menjelaskan materi tentang diagonal bidang kubus dan balok. Pertama akan menjelaskan cara menentukan bidang sisi pada kubus. Seperti pada gambar di samping, terdapat kubus ABCDEFGH. Misalkan kubus ABCDEFGH di atas memiliki rusuk S, maka panjang BE dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana segitiga ABE siku-siku di A, sehingga BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB dan AE dapat dirubah jadi S, maka BE sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Maka BE sama dengan akar 2S kuadrat. Hasil akhirnya yaitu BE sama dengan S akar 2. Selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan diagonal sisi pada balok. Seperti pada gambar di samping, terdapat balok ABCDEFGH. Panjang diagonal sisi AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan HF. Panjang diagonal sisi AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG. Panjang diagonal sisi AH sama dengan BE sama dengan BG sama dengan CF. Perhitungannya yaitu BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan BE sama dengan akar 12 ditambah T kuadrat. AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan FH sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. AF sama dengan BE sama dengan DG sama dengan CH sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan diagonal ruang kubus dan balok. Yang pertama ada kubus dan cara menentukan diagonal ruang kubusnya yaitu seperti pada gambar, terdapat kubus ABCDEFGH. Dari gambar di atas ditunjukkan salah satu diagonal ruang kubus ABCDEFGH yaitu BH. Diagonal kubus yang lainnya adalah AG, CE, dan DF, di mana AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan DF. Diagonal ruang BH dapat dicari dengan memanfaatkan segitiga siku-siku BBH dengan siku-siku di D. BD merupakan bidang diagonal dari kubus, sedangkan BH merupakan rusuk kubus. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh bahwa seperti pada gambar di samping. Selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan diagonal pada balok. Seperti pada gambar, terdapat balok PQRSTUVW. Pada gambar di atas yang ditunjuk salah satu diagonal ruang dari balok PQRSTUVW yaitu RT. Diagonal-diagonal ruang lainnya dari balok PQRSTUVW adalah QW, PV, dan SU. Dengan PV
QI sama dengan QW sama dengan RT sama dengan SU. Diagonal ruang RT dapat dicari dengan memanfaatkan segitiga siku-siku PRT dengan segitiga siku-siku di PRT merupakan bidang diagonal dari kubus, sedangkan PT merupakan tinggi balok. Dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat diperoleh bahwa seperti pada gambar di samping, RT sama dengan akar PR kuadrat ditambah PT kuadrat. RT sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga dapat memastikan untuk menentukan panjang diagonal ruang satu balok dapat menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan titik tengah-tengah rusuk alas bawah. Seperti pada gambar, terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan alas A, B, C, dan D. Yang disebut dengan titik tengah-tengah rusuk yaitu titik di antara A dan B, B dan C, C dan D, dan D dan A. Maka yang merupakan titik tengah-tengah rusuk alas bawah yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nah, sekarang menentukan titik tengah rusuk tegak. Perhatikan gambar di samping. Dari titik A dan titik B dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi, jarak antara dua titik merupakan panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Berikutnya menentukan titik-titik tengah rusuk atas. Perhatikan gambar di samping. P1, P2, P3, dan P4 merupakan contoh titik-titik tengah rusuk atas. Selanjutnya ada menentukan titik tengah bidang. Jarak titik A ke titik bidang sudut alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang sudut alfa. Jadi, jarak satu titik ke satu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Nah, udah pada paham belum mengenai dimensi 3? Supaya lebih paham, yuk simak contoh soalnya. Langsung kita ke contoh soalnya ya, yaitu contoh soal titik ke titik. Kita lihat gambar ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P terletak di tengah garis AE. Tentukan jarak titik P ke B dan titik P ke C. Nah, untuk pembahasannya yaitu segitiga siku-siku ABP. Pada sisi ABFE, panjang AP sama dengan setengah AE, yaitu 6 cm. Maka PB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AP kuadrat. PB kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. PB kuadrat sama dengan 144 ditambah 36. PB kuadrat sama dengan 180. Nah, PB berarti sama dengan akar dari 180, yaitu 6 akar 5 cm. Nah, jadi jarak titik P ke B adalah 6 akar 5 cm. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ACP. Panjang AC merupakan diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus yaitu rumusnya diagonal sama dengan sisi akar 2. Berarti diagonalnya yaitu 12 akar 2 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang PC yaitu PC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AP kuadrat. PC kuadrat sama dengan 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 akar 2. Berarti PC kuadrat sama dengan 288 ditambah 36. PC kuadrat sama dengan 324.
PC sama dengan akar 324. Berarti nilai dari PC yaitu 18 cm. Nah, jadi jarak titik P ke C adalah 18 cm. Berikutnya contoh soal titik ke garis. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar di samping memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukanlah titik D ke BF. Jarak titik D ke BF merupakan panjang diagonal BD yang dapat dicari dengan dua cara, yakni dengan teorema Pythagoras dan dengan rumus. Seperti penjelasan di samping. Jadi jarak D ke garis BF adalah 12 akar 2 cm. Nah, selanjutnya contoh soal besar sudut antara garis dan bidang. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan bidang dan garis tersebut. Sehingga besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF sama dengan besar sudut GBP seperti terlihat pada gambar di samping. Segitiga BEG merupakan segitiga sama sisi, di mana setiap sisinya masing-masing merupakan diagonal sisi kubus. Maka besar sudut BEG adalah 60 derajat. Besar sudut GBP merupakan setengah dari sudut EGB. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah seperti penjelasan di samping. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dimensi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa!